Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi trigonometri bagian ke-7. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu aturan sinus dan kosinus pada segitiga. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Materi yang ke-G, aturan sinus dan kosinus pada segitiga. Aturan sinus dan kosinus merupakan dua aturan yang menghubungkan panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga sembarang dengan menggunakan konsep trigonometri. Yang pertama, aturan sinus. Aturan sinus dalam segitiga yaitu perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, sisi di depan sudut A kita beri nama dengan A kecil, kemudian sisi di depan sudut B kita beri nama dengan B kecil, dan sisi di depan sudut C kita beri nama dengan C kecil. Nah, berdasarkan aturan sinus tadi, bahwa perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Kita punya sudut A dengan sisi di depannya adalah A kecil. Berdasarkan aturan sinus, sisi A kalau kita bagi dengan sudut di depannya, yaitu A per sin A, nilainya akan sama dengan sisi B dibagi dengan sudut di depannya, yaitu B per sin B, dan nilai yang ini juga akan sama dengan sisi C dibagi dengan sudut di depannya, yaitu C per sin C. Nah, inilah yang disebut dengan aturan sinus. Nah, agar kita memahami penerapan dari aturan sinus, kita kerjakan contoh berikut. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, dengan besar sudut A 30 derajat dan sudut B 45 derajat, kemudian panjang sisi AC, kita misalkan dengan B, panjangnya 5, kita diminta untuk mencari sisi BC. Kita misalkan sisi BC dengan A. Untuk mencari panjang sisi BC atau panjang A, kita gunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A, A-nya kita ganti dengan 30 derajat, maka A per sin 30 derajat sama dengan B per sin B. B-nya kita ganti dengan 5. Dan sin B kita ganti dengan sin 45 derajat. Kita lakukan perkalian silang, yaitu A dikalikan dengan sin 45 derajat, kemudian 5 dikalikan dengan sin 30. Maka untuk mencari nilai A, yaitu 5 dikali dengan sin 30 dibagi dengan sin 45 derajat. 5 dikali dengan sin 30 derajat, nilainya 1/2, dibagi dengan sin 45, nilainya 1/2 akar 2. 1/2 dibagi dengan 1/2, nilainya 1 atau kita coret, sehingga yang tersisa yaitu A-nya sama dengan 5 per akar 2. Kita punya bilangan pecahan dengan penyebutnya adalah bilangan akar, maka kita rasionalkan penyebut bentuk akarnya, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. 5 dikalikan dengan akar 2, nilainya 5 akar 2, dibagi dengan akar 2 dikali dengan akar 2, nilainya 2. Maka bentuk yang ini kita bisa tulis menjadi 5/2 akar 2. Maka kita punya nilai A atau panjang BC yaitu 5/2 akar 2. Yang berikut kita masuk pada pembahasan aturan kosinus. Untuk memahami aturan kosinus, kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga sembarang yaitu segitiga ABC, sisi di depan sudut A kita beri nama dengan sisi A, kemudian sisi di depan sudut B kita beri nama dengan sisi B kecil, dan sisi di depan sudut C kita beri nama dengan sisi C kecil. Kalau misalnya kita punya sudut A, nilainya diketahui, kemudian sisi pengapitnya yaitu sisi B dan sisi C juga diketahui, maka untuk mencari nilai dari panjang sisi A, kita gunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, yang mana B dan C ini merupakan sisi pengapitnya, dikurang dengan 2 kali BC dikali dengan cos sudut yang diketahui, yaitu cos A.
Nah, dengan pola yang sama, maka kita bisa mencari nilai dari sisi B dan sisi C. Kemudian, kalau sudut B yang diketahui, dan juga sisi pengapitnya, yaitu sisi A dan sisi C juga diketahui, maka untuk mencari panjang dari sisi B, kita gunakan aturan kosinus, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat, dengan A dan C sebagai sisi pengapit, dikurang dengan 2AC dikali dengan cos sudut yang diketahui, yaitu cos B. Dan yang terakhir, jika sudut C-nya diketahui, kemudian sisi pengapitnya, yaitu sisi B dan sisi A juga diketahui, maka untuk mencari panjang dari sisi C, kita gunakan aturan kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, dikurang dengan 2AB dikali dengan cos C. Nah, berdasarkan pola tersebut, maka aturan sinus, yaitu aturan yang digunakan untuk menentukan panjang sisi di depan sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dengan nilai kosinusnya. Nah, agar kita memahami penerapan dari aturan kosinus, kita kerjakan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB-nya 6 cm dan panjang AC 4 cm, dan besar sudut A-nya 60 derajat, tentukan panjang dari BC. Kita gambarkan segitiga sembarangnya terlebih dahulu. Ini adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC. Dari soal ini, yang diketahui yaitu panjang AB adalah 6, panjang AC 4, kemudian besar sudut A yaitu 60 derajat. Kita diminta untuk menentukan panjang dari BC. Kita misalkan sisi BC ini dengan sisi A. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, sudut A diketahui nilainya, kemudian sisi pengapitnya juga nilainya diketahui. Nah, kita diminta untuk mencari sisi di depan sudut A. Untuk mencari sisi A, kita menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dikurang 2BC dikali dengan cos A. B kuadrat dengan B-nya adalah 4, ditambah dengan C kuadrat, C-nya diganti dengan 6, dikurang 2 kali BC, 2 kali 4 dikali dengan 6, dikali dengan cos A, A-nya 60 derajat. 4 dikuadratkan nilainya 16, ditambah 6 dikuadratkan nilainya 36, dikurang 2 kali 4 kali 6, dikali dengan cos 60 derajat, nilainya 1/2. 2 dengan 2 yang ini kita coret. 16 ditambah dengan 36, nilainya 52, dikurang dengan 4 dikalikan dengan 6, nilainya 24, 52 dikurang dengan 24, nilainya 28. A kuadrat sama dengan 28, maka kita punya nilai A-nya yaitu akar 28. Akar 28 kita bisa tulis menjadi akar 4 dikali dengan 7. Akar 4 nilainya 2 dikali dengan akar 7, maka kita punya nilainya yaitu 2 akar 7. Sehingga kita punya panjang sisi BC yaitu 2 akar 7. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.